أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala habibil mustafa. Ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ikhwatal iman wal Islam, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan. Allah senantiasa menjaga, melindungi dan melihara kita semua dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mentadabburi surat Al-Fajr ayat 17 dan seterusnya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membaca surat Al-Fajr ayat 15, ayat 16. Ya, sebulan yang lalu ya, atau bulan kemarin ya, saya tidak sempat ke sini ya, karena ya, telat, lihat jam sudah jam 5 lewat. Ya, biasanya alarm ada suaranya, ini cuma getar aja nggak dengar. Jadi kadang seharian aktivitas, pas malam itu juga ke Tenggarong, balik agak malam, ya, kalau kecapean begitu. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 17 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta dengan cara mencampur adukkan. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih menjelaskan ayat sebelumnya, khususnya ayat 15 dan ayat 16. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala menyangka atau manusia mengira, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada sebagian manusia ya, yang mengira
bahwa apabila dia telah diberikan harta, diberikan anak-anak, dunia yang lebih, dia menganggap bahwa Allah sedang memuliakannya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Tuhannya mengujinya dengan rezekinya yang terbatas, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, mungkin sebagian kita akan berperasaan seperti itu. Kadang kita menilai kesuksesan manusia itu berdasarkan harta. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, tetangga kita, Allah cukupkan hartanya, Allah lebihkan hartanya, ya, dia menganggap Allah memuliakannya. Sedangkan kalau ada orang yang rezekinya mungkin terbatas, rezekinya seret, ya katakanlah sulit dari segi harta, mungkin kita akan menganggap bahwa dia dihinakan oleh Tuhannya. Maka ayat ini menjawab, kalla, sekali-kali tidak demikian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menepis pandangan demikian. Bahwa soal Allah memuliakan manusia, soal Allah menghinakan manusia itu tidak berdasarkan harta. Jadi kalau kita kebetulan diuji oleh Allah dengan harta yang sedikit, harta yang terbatas, jangan kita bersuudzon kepada Allah bahwa Allah sedang menghinakan kita. Dan sebaliknya kalau kita diuji oleh Allah dengan harta yang banyak, jangan berprasangka bahwa Allah sedang memuliakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada hambanya berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tidak berdasarkan apakah ibadah kita ini baik ataupun buruk. Ada orang yang mungkin ibadahnya baik, sholat 5 waktu terus menerus di Masjid Baitul Maghfirah, ya, tapi rezekinya sulit, Pak. Ya, maka kita tidak bisa menilai dia sedang dihinakan oleh Allah. Dan kita juga jangan menilai, tuh lihat padahal dia sering ke masjid, 5 waktu lagi ke masjid, masih miskin aja itu. Nah, mungkin kita akan menganggap begitu. Kalau kita menilai manusia itu berdasarkan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun mengingatkan kepada kita. Ayat 55 dan 56. Ayahsabun annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, bahwa kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak demikian, sebenarnya mereka tidak sadar. Nah, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan Allah sedang memuliakan kita. Dan sebaliknya kalau kita sulit dari segi harta, bukan Allah menghinakan kita. Maka ayat 17 Allah tegaskan, kalla, tidak demikian. Jadi apa yang membuat kita terhina? Bagaimana Allah menghinakan manusia? Balla tukrimunal yatim. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah itu bukan orang yang hartanya sedikit, tetapi mereka adalah la tukrimunal yatim. Mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Ya. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Orang yang dihinakan oleh Allah itu bukan orang yang miskin, bukan orang yang sedikit hartanya, tetapi mereka tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna at-turas aklan lamma. Orang yang dihinakan oleh Allah itu bukan orang yang miskin, tetapi mereka memakan harta dengan cara yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang yang dihinakan oleh Allah itu bukan orang yang miskin, tetapi orang yang mencintai dunia berlebihan. Nah,
inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan ataupun tidak menghinakan kita berdasarkan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Yang dihinakan oleh Allah mereka adalah anak-anak yang tidak memuliakan anak yatim. Sebaliknya, sebaliknya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memuliakan anak yatim. Ya. Memuliakan anak yatim tidak harus menjadi kaya. Ya, tidak harus dengan banyak uang memuliakan anak yatim. Ya tentu ya membantu menyantuni anak yatim salah satu bentuk yang terhormat pemuliaan kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaiha. Sebaik-baik rumah umat Islam itu rumah yang di dalamnya dia memelihara, mengayomi anak yatim dan dia berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya memelihara, mengayomi anak yatim. Ya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaiha. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia bersikap buruk atau berbuat buruk kepadanya. Nah, kita bisa memahami hadis ini bahwa sebaik-baik rumah umat Islam atau kaum muslimin itu ya, tidak mesti di dalamnya itu kita memiliki setiap rumah satu anak yatim, tidak. Ya, tetapi kalau di dalamnya ada anak yatim ya bagus. Kita memelihara, mengayomi dan seterusnya. Tapi maknanya tidak harus di dalamnya ada anak yatim. Tapi bisa jadi kita menjadi orang tua asuhnya. Atau menjadi orang yang membantu anak yatim. Ya. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kemudian melanjutkan dalam hadis ini, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, kata Nabi. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Maksudnya beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya sangat dekat dengan orang yang menyantuni anak yatim. Karena Nabi itu sangat tahu, sangat paham bagaimana anak yatim. Beliau itu anak yatim. Bagaimana beliau itu sangat merasa seorang anak yang tidak ada bapaknya. Umur 5 tahun ibunya meninggal. Jadi beliau sangat tahu. Ya. Maka beliau sangat sayang sekali terhadap anak-anak yatim. Ya, sangat peduli terhadap anak-anak yatim. Karena beliau berangkat dari sebagai anak yatim. Nah, maka karena itulah Rasulullah SAW sangat menghargai, sangat menghormati anak-anak yatim. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ingin mulia, muliakan anak yatim. Nah, kalau kita dihinakan oleh Allah tidak berdasarkan harta, tetapi menghina anak atau tidak memuliakan anak-anak yatim. Nah, itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menepis pemahaman-pemahaman sebagian hambanya yang menganggap bahwa harta itu menjadi ukuran Allah memuliakan hambanya atau menghinakan hambanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, innallaha yu'til mala ila man ahabba wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dia cintai ataupun kepada orang yang dia tidak cintai. Mukmin atau kafir, mukmin beriman ataupun orang kafir. Ya. Jadi Allah memberikan harta itu kepada siapa? Ya kepada hambanya. Tidak berdasarkan keimanannya. Ya. Walakinallaha yu'til iman liman ahab, walakinallahu yu'til iman liman ahabba. Tetapi Allah memberikan iman, memberikan petunjuk hidayahnya hanya kepada orang-orang yang dicintai. Nah, jadi harta Allah berikan kepada siapapun
mau dia beriman ataupun kafir, tetapi Allah memberikan petunjuk iman, memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang dicintai. Maka kita jangan berkecil hati. Mungkin tetangga kita ya kaya padahal tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, jangan berkecil hati. Ya. Dan sebaliknya, ya kita yang diberikan kecukupan harta, jangan menganggap Allah sedang memuliakan kita. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Ya. Istidraj itu adalah orang diberikan ujian oleh Allah berupa harta. Orang yang bersyukur dengan harta tersebut, kemudian dia juga berinfak, bersedekah, memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin dengan harta tersebut, itulah yang dimaksud dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku tambahkan. Tetapi jika nikmat yang Allah berikan kepada kita seiring dengan kenikmatan yang banyak itu juga semakin bertambah kemaksiatan kita, ya semakin lantang kita menentang Allah dengan meninggalkan syariatnya, maka itulah namanya istidraj. Jadi orang yang diberikan harta, ya kemudian dengan harta tersebut dia menentang Allah, bermaksiat kepada Allah dengan harta tersebut, maka harta tersebut akan mencelakakannya. Istidraj itu seperti sapi Bapak Ibu, seperti sapi kurban. Bagaimana sapi kurban? Sapi kurban 10 hari ataupun sebulan sebelum disembelih dikasih makan terus, dikasih makan yang enak-enakan, bahkan susu pun dikasih gitu ya. Begitu hari H disembelih. Nah itu begitu, diberikan nikmat yang banyak. Wah kita udah senang, semakin rajin juga kita bermaksiat. Nah, akhirnya apa? Allah timpakan musibah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah namanya istidraj. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Ya. Dan orang yang dihinakan oleh Allah itu orang yang tidak mengajak memberi makan orang miskin. Jadi ayat ini ya sama seperti surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ya. Siapa yang dihinakan oleh Allah itu? Orang yang dihinakan oleh Allah itu bukan tidak memberi makan. Mungkin kalau Allah perintahkan kita, wajibkan kita memberi makan mungkin agak berat. Saya juga susah makan, gimana saya memberi makan? Maka apa yang minimal yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa memberi makan? Mengajak orang memberi makan. Walaupun kita tidak mampu, tapi menyeru, mendukung. Nah, mendukung itu sudah bagian daripada apa? Memberi makan. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Kamu tidak saling mengajak. Bukan tidak memberi makan, tidak mengajak orang untuk memberi makan. Ya, kalau untuk memberi makan mungkin tidak semua kita bisa. Berat Pak. Saya kurang untuk memberi makan keluarga saja susah begitu. Mungkin kalau kita disuruh memberi makan agak berat. Tapi yang dikatakan oleh Allah itu bukan memberi makan, mengajak orang untuk memberi makan. Ya, ayo yang punya kelebihan harta atau nyuruh orang kita tidak punya uang itu, nah si fulan itu kasihlah dia uang untuk beli beras. Nah, itu sudah mengajak orang. Kalau kita memberi makan kan mungkin kita agak berat nih, susah juga kita makan, kita aja susah. Hanya mengajak. Nah, maka atau mensupport, mendukung, ya, mendukung kegiatan mengumpulkan harta kaum muslimin, kemudian kita berikan makanan kepada fakir miskin. Atau ya, paling tidak yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan misalkan Jumat berkah misalnya. Kita mensupport, ayo kita memberikan Jumat berkah, bagikan kepada jamaah. Ya, mungkin sebagian kita cukup, ya. Walaupun kita juga mengambil, tapi sebagai bentuk ada rasa kebahagiaan di situ. Walaupun di rumah kita ada makan, dikasih makannya kita ambil. Tapi di sana ada orang yang memang
sangat membutuhkan makanan kita. Apalagi masyarakat kita mungkin makan susah, cari pekerjaan susah, mencari sesuap nasi susah. Ketika dapat makan dari masjid itu senangnya luar biasa. Ya. Satu ketika saya pernah lihat video di di medsos lah ya. Selesai sholat Jumat, ada seorang kai-kai, Pak. Ya, ada kai-kai selesai sholat Jumat dia sholat sunnah. Ya, sholat sunnah beliau ini. Tiba-tiba ada pembagian nasi Jumat berkah itu. Kebetulan di dekatnya orang pada berebut. Belum dibagi sudah berebut semua. Kayak yang lagi sholat itu mungkin kepikiran, wah kalau sampai selesai enggak kebagian ini. Akhirnya dia membatalkan. Membatalkan sholatnya, kemudian dia ikut ngambil itu. Mungkin kita akan menilai, wah masa hanya demi suap nasi. Mungkin kita sudah cukup, kita berpikir begitu. Kita tidak tahu bagaimana keadaan beliau itu untuk makan susah. Ini kesempatan untuk dapat makan. Mungkin dalam pikir, ini kan sholat sunnah. Yang namanya sunnah ya sunnah gitu ya. Sedangkan memberi makan wajib ini. Kita dahulukan yang wajib dulu gitu. Ya, kita tidak menyalahkan beliau. Kita tidak tahu keadaannya. Mungkin memang beliau susah untuk makan. Akhirnya daripada tidak khusyuk, mending ngambil dulu. Akhirnya beliau batalkan sholat. Artinya apa? Dari Jumat berkah yang kita berikan atau makanan yang kita berikan itu. Memang ada orang yang sangat membutuhkan dan sangat senang sekali ketika kita beri makan itu. Nah kita mensupport, mendukung saja itu sudah tidak termasuk ayat ini. Ya, maka sekali lagi Allah tidak mengatakan dan tidak memberi makan fakir miskin. Tidak. Allah mengatakan tidak mengajak, tidak mendukung, tidak mensupport untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi kalau sekedar mensupport, mendukung misalkan kan kita bisa. Ya. Ada kegiatan memberi makan ataupun apa ya kita mendukung, alhamdulillah senang, ikut senang saja sudah bagian daripada mengamalkan sudah tidak termasuk orang dalam ayat ini ataupun dalam surah Al-Maun itu. Nah, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Ya. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Jadi kita tidak peduli harta kita itu halal haram, tercampur semuanya. Ya. Nah ini pertama mencampur adukkan harta, ya, kamu makan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan. Mencampur adukkan di sini pertama bisa maksudnya adalah mencampur adukkan ya tadi halal haram nyampur semua di harta kita, penghasilan yang halal, penghasilan yang haram, pokoknya tidak peduli. Ya, bisa jadi yang kedua bercampur di sini ya antara yang hak dan yang batil, artinya kadang kita ketika diberikan amanah, dititipkan uang oleh seseorang misalkan, dititipkan uang 1 juta. Ya, bercampurlah dengan uang yang kita miliki. Ya, kemudian kita makan dengan uang yang dititipkan orang itu. Itu sebenarnya bukan salah satu bentuk amanah. Maka salah satu kita ini amanah ataupun tidak kepada orang ketika kita dititipkan uang misalkan. Kita dititipkan uang 100.000 lah katakan, 100.000. 1 lembar yang merah itu. Sebagai bentuk amanah kita itu, ini kan 100.000 bisa pinjamlah dulu gitu ya. Tidak ngomong-ngomong kita. Kemudian kita pakai uang itu, kita makan, kita apa. Kemudian kita kembalikan uang itu misalkan dengan 2 lembar 50.000. Itu tidak amanah. Ya. Walaupun nilainya sama. Tapi yang namanya amanah itu, apa uang yang dititipkan itu, itulah yang nanti akan dikembalikan. Ya. Kalaupun kita ingin memakainya, menggunakannya, maka kita izin terlebih dahulu. Saya gunakan uangmu dulu untuk ini, nanti saya ganti.
Ya. Jadi kalau kita tidak bilang-bilang, misalkan ini uangnya di saya nih, nanti saya ada cuma belum ngambil di ATM misalkan, nanti saya ambilkan di ATM. Ya, itu mengurangi kejujuran sebenarnya. Saya pernah mendengar Dr. Syafi Antonio itu, beliau seorang pakar ekonomi, salah satu pendiri Muamalat. Beliau kalau ingin menguji seseorang, ngetes seseorang itu, dititipkan uang. Dititipkan uang berapa, 10.000 atau 100.000 atau berapa, dan uang itu diingat nomor serinya. Dan nanti dilihat yang kembali itu uang yang sama atau sudah berubah uangnya, walaupun nominalnya sama. Tapi itu menunjukkan bahwa kita ini bisa mengatur mana uang saya, mana uang orang. Ya. Nanti kalau misalkan uang itu kembali bukan tidak sesuai dengan yang dia titipkan, berarti dia tidak bisa memanajemen uang. Mencampur, pokoknya sudah masuk mencampur. Walaupun nanti akhirnya sama. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengatur keuangan. Mana yang seharusnya miliknya, mana yang seharusnya milik orang lain. Ini simple, sepele Pak. Ya, tapi ini menunjukkan kita bisa mengelola uang. Mana uang orang, artinya kita itu memisahkan. Ini uang titipan orang, ini uang diri sendiri. Tidak bercampur. Ya, yang kita makan adalah memang harta kita, walaupun nanti kita juga akhirnya mengganti begitu. Ya. Walaupun orangnya mungkin juga akan tidak apa-apalah, kan uangnya juga yang dikembalikan kan jumlahnya sama begitu. Tapi ini terkait dengan apa? Terkait dengan manajemen. Ya. Kalau kita dititipkan uang, saya sering begitu nyampur sudah tidak tahu sudah yang mana punya kita, mana yang kadang kita meremehkan. Padahal itulah pertama kemampuan kita untuk mengelola uang. Nah, ini punya orang, nah ini uang sendiri. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah agar kita tidak mencampur adukan. Nah, itu makna yang kedua. Jadi yang pertama, orang tidak peduli dengan hal haram, bercampur semua halal haram semuanya dimakan. Maka kata Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun la yubalil mar'u fima akhadha minhu aminal halal amil haram. Ada satu masa ya, akan datang kepada manusia satu masa di mana dia tidak peduli halal haram. Ya, dia tidak peduli apa yang dia makan halal ataupun haram. Dan itulah kita ini juga berada di zaman itu di mana orang tidak peduli lagi halal ataupun haram. Yang penting uang, yang penting bisa menghasilkan duit, ada cuan, nah, maka tidak peduli. Mau halal haram semuanya disikat. Nah, maka ya belajarlah kita. Ini amanah ya, terkait dengan harta. Kalau kita diberikan amanah harta, ya, jaga baik-baik. Itu sikap orang yang beriman. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar bin Khattab, karakter manusia itu akan terlihat ketika dia diuji dengan 3 hal. Kalau kita baru bertemu ini Bapak Ibu, kita baru bertemu ataupun sudah sering bertemu, tapi kalau belum diuji 3 hal ini kita belum tahu karakter sebenarnya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih menganggap melihat saya baik, ya karena masih belum tahu bagaimana karakter orang itu akan tampak. Karakter manusia itu akan tampak kalau dia diuji 3 hal ini. Pertama, karakter manusia itu akan tampak ketika dia bersama dalam safar, dalam perjalanan. Ketika kita perjalanan, ya perjalanan jauh, 2 orang, 3 orang, itu akan nampak itu karakter orang itu. Ada yang orangnya peduli, ada orangnya yang egois, ya. Ada orangnya yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan temannya. Padahal ketika di sana baik gitu orangnya. Ya. Jadi coba kita berlatih, misalkan semuanya pengurus camping ke Balikpapan gitu, nginap 3 hari 3 malam di sana. Nah, itu kelihatan itu nanti orang-orang mana yang peduli gitu ya, mana yang benar-benar peduli, care gitu ya, mana yang orangnya yang egois, mana yang orangnya kelihatan nanti ketika safar itu. Jadi kalau kita sudah safar bersama, sudah merasakan sekamar bersama, pernah tidur bersama, itu baru tahu. Ya. Jadi kita akan tahu, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi karakter orang yang sungguhnya itu tidak ketika dia safar. Yang kedua, karakter orang yang kedua itu akan terlihat ketika ketika bermuamalah, ya, ketika urusan dengan uang. Nah, kalau sudah berurusan dengan uang nanti kelihatan. Ada orangnya kelihatan baik, tiba-tiba pinjam uang, tiba-tiba ngilang. Yang sering begitu ya, orang pinjam uang tiba-tiba ngilang. Ya. Jadi kalau sudah berurusan dengan uang itu nanti kelihatan. Ada orang yang mengentengkan hutang, ya. Ada orang yang ya, intinya dengan masalah uang, ketika dengan masalah uang ini kelihatan itu. Ada yang begitu. Intinya prinsipnya jangan menahan-nahan hak orang lain. Jadi kalau kita punya hutang, ada uang, ya segera bayarkan. Atau kita pegang harta orang, sudah waktunya diserahkan, segera diserahkan. Ngapain juga ditahan-tahan? Ya, toh walaupun ditahan juga tetap saja milik orang. Gitu. Ya kalau ditahan milik kita enggak apa-apa gitu, Pak. Kadang-kadang orang begitu. Jadi yang kedua, ketika berurusan dengan harta, berurusan dengan uang. Ya. Jadi boleh kita pinjam uang, tapi harus dihitung juga kemampuannya. Sehingga orang percaya. Ya. Ya, sekarang ini banyak hubungan rusak gara-gara apa? Hutang. Nah kita tahu semualah. Maka kata Nabi, iyyakum waddain fa innahu hammun fil lail wa muzillatun fin nahar. Hati-hati kalian, waspada kalian dengan hutang. Ya, boleh hutang, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu soal hutang. Ya. Hati-hati mawas diri kalian dengan hutang. Karena sungguhnya hutang itu kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Apa maksudnya? Hutang itu kegelisahan di malam hari. Kalau kita punya hutang, pikiran hutang, semestinya kita tidur enak, enggak enak kita tidur tuh Pak, kepikiran hutang, aduh masih punya hutang gitu ya. Wa muzillatun fin nahar, dan orang yang punya hutang itu kehinaan di siang hari. Apa maksudnya? Kalau kita punya hutang ke orang, sudah waktunya bayar, belum bayar, ketemu kita di pasar Pak, ada si itu tuh, akhirnya sembunyi kita Pak di bawah kursi gitu. Jadi terhina gitu ya. Hah? Sembunyi kita di semak-semak sayur-sayur gitu tutup mukanya gitu kan. Takut ditagih lagi, kan terhina jadinya kita. Ya. Ya memang kasus hutang ini memang ya luar biasa. Ya silahkan. Kadang ada orang berprinsip saya tidak mau hutang, saya juga tidak mau menghutangkan. Dan saya juga begitu, mengutangin orang juga yang lihat orangnya juga gitu. Kalau orang sudah kemana-mana dia hidup hanya dengan hutang, gali lubang, tutup lubang, ya mungkin kita tahu gitu, mungkin masalahnya sulit, dia punya ekonomi yang sulit ya. Tetapi ya kalau terus menerusan hidup kita harus dengan hutang ya susah juga. Ya intinya ya hati-hati kita dengan hutang dan ingat bayar ya. Kalaupun tidak bayar ya komunikasilah, jangan menghilang gitu. Masalahnya itu kadang kasus yang sering kita temukan ini, ada orang berhutang, punya hutang, ditagih katanya tidak punya uang, tiba-tiba story-nya, statusnya lagi jalan-jalan kemana begitu. Waliyadzubillah. Nah, yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Nah, yang ketiga, orang itu akan terlihat karakter aslinya ketika dia diberikan amanah. Nah, ketika dia diberikan amanah, diuji oleh amanah itu kelihatan nanti amanah ataupun tidak. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Setiap manusia itu, ya. Setiap kita manusia ini, bahkan kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu, ya, apabila dia memiliki satu lembah emas, maka dia akan berharap memiliki satu lembah yang lainnya. Artinya kalau kita ini punya 1 kilo emas, pasti mau punya 2. Kalau sudah punya 2, maunya 3.
Memang itu karakter Bani Adam, kata Nabi SAW. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tetapi mencintai dunia berlebihan. Ya, mencintai dunia yang berlebihan. Yang dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasinya, barang siapa manusia yang dunia itu menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah jadikan kemiskinan nyata di depan matanya. Artinya orang yang menjadikan dunia itu tujuannya, cita-citanya, maka Allah jadikan dia miskin. Orang yang punya cita-cita di dunia ini, orientasi dunia ini adalah dunia, maka dia tidak akan pernah puas dan dia akan merasa miskin, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orientasi manusia itu dunia, maka seberapapun yang dia miliki tidak akan pernah cukup baginya. Ya, itu kalau orientasinya dunia. Ya, tetapi ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Padahal Allah itu memberikan dunia berdasarkan apa yang sudah ditetapkan kepadanya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jam'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan barang siapa orang yang menjadikan dunia itu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka Allah kayakan dia dalam hatinya. Jadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia akan miskin terus. Ya. Kalau orang itu punya orientasinya dunia, Pak, dia akan ingin mengumpulkan untuk sedekah, untuk dikeluarkan untuk sedekah itu dia merasa berat. Masih segini. Akhirnya ditimbun, disimpan. Padahal sudah miliaran uangnya, tidak akan cukup, Pak. Karena dia tujuan di dunia ini adalah harta. Kumpulkan terus, dikumpulkan. Sampai berapapun tidak akan cukup, Pak. Ya. Tapi orang yang niatnya, tujuannya adalah akhirat, ya, maka Allah akan cukupkan hatinya, dilapangkan hatinya. Dia akan merasa kaya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, laisal ghina bikasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya itu yang Allah lapangkan hatinya. Ya. Orang yang kaya, orang yang dilapangkan oleh Allah hatinya. Maka ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa-apa yang sedikit tapi kita merasa cukup, itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ya. Sedikit mencukupkan, sedikit tapi cukup, lebih baik daripada banyak tapi justru membawa kita kepada kemaksiatan. Banyak tetapi melalaikan, banyak tetapi melenakan kita. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fa wallahi mal faqru ahsya 'alaikum." Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Ya. Nabi bukan takut umatnya itu fakir. Dan kita juga sebagai orang tua, jangan khawatir nanti anak saya miskin apa enggak. Jangan khawatir. Allah sudah tentukan rezekinya. Maka Nabi juga mengatakan demikian. Mal faqru ahsya 'alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Bukan kemiskinan yang paling aku takutkan dari umatku ini. Tetapi yang paling aku takutkan adalah apa? Allah memberikan harta kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba, sehingga kemudian kalian dibinasakan oleh harta tersebut. Ya. Sebagaimana umat terdahulu mereka dibinasakan karena mereka berlebih-lebihan dalam meraih harta dunia. Ya. Kadang orang itu untuk mendapatkan harta, meraih harta berbagai macam cara, bahkan kezaliman,
Mereka harus berbuat zalim, bahkan membunuh untuk mendapatkan harta. Mereka tidak segan-segan. Manusia tidak segan-segan membunuh untuk mendapatkan harta. Banyak sudah kejadian. Hanya memperebutkan harta, mereka rela membunuh. Itulah yang membinasakan. Ya, kita berlomba-lomba dengan harta, demi harta, kemudian kita lalai, dan bahkan kemudian kita saling membunuh di antara kita karena hanya persoalan harta. Ya, merebut kekuasaan harta. Sekarang lagi panas Amerika dengan apa namanya itu? Negara apa namanya itu? Venezuela. Venezuela ya. Ini beberapa hari ini mungkin akan panas ini. Amerika sudah mulai menyerang. Alasannya kemarin dia menembak kapal yang menewaskan 11 orang. Alasannya macam-macam. Karena menyelundupkan narkoba apa. Ya, masa menyelundupkan narkoba langsung di rudal begitu Pak. Ya. Apa tujuannya? Ya tujuannya begitu. Tujuannya pasti ada harta kekayaan yang diincar. Ya, jadi manusia itu rela berbunuh-bunuhan, rela perang hanya untuk apa? Ya, uang, kekayaan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 17 sampai ayat berapa ini? Sampai 20. Nah, ini Allah menepis pandangan hambanya yang menilai kesuksesan seseorang itu berdasarkan harta. Jadi kalau hartanya banyak dianggap sukses, kalau hartanya sedikit dianggap susah. Nah, Allah menepis itu. Ya, sukses ataupun tidak berdasarkan harta. Orang yang kaya bukan Allah muliakan dengan harta. Orang yang terhina bukan Allah hinakan dengan miskin, bukan. Yang dihinakan oleh Allah kalau tidak memuliakan anak yatim. Yang dihinakan oleh Allah orang yang tidak mau mengajak memberi makan kepada fakir miskin. Yang dihinakan oleh Allah orang yang memakan mencampur adukkan hartanya. Yang dihinakan oleh Allah orang yang mencintai dunia berlebihan. Sebaliknya, orang yang dimuliakan oleh Allah mereka adalah yang memuliakan anak yatim. Yang dimuliakan oleh Allah orang yang saling mengajak memberi makan fakir miskin. Yang dimuliakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang menjaga hartanya, menjaga apa yang dimakannya. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah tidak mencintai dunia berlebihan dan yang melalaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 6 di sini. Ya. Mungkin ada beberapa saat, ya, mungkin 5 menit, mungkin ada yang disampaikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini berkaitan tadi penjelasannya tentang nikmat Allah itu bukan berarti kemudian belum tentu memuliakan dan sebaliknya gitu. Nah, kemudian juga tadi ada istilah istidrot ini. Mohon maaf Ustadz, apakah istidrot ini sebetulnya bukan masalah harta saja, artinya kenikmatan, tapi misalkan masalah mohon maaf kepintaran dan sebagainya gitu kan banyak kita lihat. Mohon maaf kalau kita lihat di medsos dan sebagainya, itu kan orang-orang yang misalkan menurut saya diberikan pemahaman yang punya kelebihan pemahaman ilmu dan sebagainya, tapi kalau dibilang boleh dengan Islam itu kritiknya luar biasa gitu. Padahal belum tentu benar menurut saya karena itu hanya mengikuti nafsu mereka dan kebencian mereka pada Islam itu sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, istidraj tidak hanya kepada kenikmatan harta, tapi juga istidraj bisa jadi dengan ilmu. Ya, saya setuju bahwa istidraj tidak hanya pada harta, tapi juga istidraj pada ilmu. Karena harta dan ilmu ini sama-sama hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam hadis Nabi, beliau mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanyakan 4 perkara. Ya, pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan.
Kemudian yang kedua tentang tubuhnya yang sehat, untuk apa dia gunakan. Kemudian tentang ilmunya, bagaimana dia gunakan ilmunya. Ada orang yang diberikan ilmu yang luar biasa, diberikan kepintaran, itu juga bagian bentuk kenikmatan. Kenikmatan dalam bentuk apa? Akal yang cerdas mungkin. Diberikan kenikmatan dengan akal yang luar biasa, kemampuannya berpikir dan seterusnya, tapi kemudian dia gunakan mungkin membohongi orang lain, menyesatkan orang lain. Ya. Saya kira dengan kepintarannya itu justru kepintarannya itu justru mencelakakan dirinya. Kepintarannya itulah yang menurut dia adalah kecerdasan itulah, karena dia menyesatkan orang lain, ya, maka dengan kepintaran itu dia akan justru dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat tentang harta. Untuk apa? Dengan bagaimana dia memperolehnya dan bagaimana dia membelanjakannya. Jadi bisa jadi istidraj itu orang yang diberikan kenikmatan berupa akal pikiran, tapi ketika dia gunakan menyesatkan orang lain, ya, yang perlu kita garis bawahi, ilmunya menyesatkan orang lain atau menipu orang lain, dengan ilmunya mendolimi orang lain, ya sebaliknya juga sama. Orang-orang seperti ini juga akan diberikan kebinasaan karena kepintarannya itu. Saya kira begitu. Ada yang lain? Cukup? Silakan. 2 menit lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai tadi yang dijelaskan, itu mencampur adukan dengan yang batil bersih dengan yang kotornya. Nah itu ini pendapat saya, itu yang kotor itu maksudnya dapat korupsi, dapat tipu, dapat mencuri, dapat apa itu. Nah terus tadi saya menerangkan bahwa sampai mendetik sampai baru seri uangnya. Itu saya kira kurang ini ya Pak. Apalagi zaman sekarang uang itu tidak harus berbentuk uang cash, tapi juga bisa transfer, bisa QRIS, bisa sebagainya itu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau yang kotor itu misalnya kita transfer uang atau kita pakai QRIS atau pakai semacam ya apa zaman sekarang itu ya. Nah tapi yang kotor itu maksudnya kotor kita dapatnya dari mana? Dari korupsi, dari menipu, dari mencuri, itu kira-kira ya begitu. Ya mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya jadi uang yang kotor ataupun intinya uang yang haram, mencampurkan antara yang halal dan yang haram. Jadi misalkan bagaimana uang yang haram itu? Uang yang haram itu kan banyak jalannya, tadi dengan korupsi, dengan uang judi, kemudian ya dengan hal-hal yang harta yang diraih bukan dengan cara yang hak ataupun dengan cara yang halal. Nah, kemudian bercampurlah dengan uang kita, ya. Karena otomatis di situ karena bercampur, mungkin pemakaiannya juga sama, walaupun tidak dalam bentuk cash. Intinya kemudian dari harta itu, dari uang itu, kemudian menjadi sesuatu yang kita gunakan, atau kita pakai, atau kita makan. Ya. Ya, kita pakai atau kita makan. Memang uangnya tidak kotor, bahkan uangnya tidak kelihatan kan, karena pakai kiris kan, uangnya tidak kotor. Tapi yang nanti harta dipertanggungjawabkan itu kan, kalau dalam hadis tadi 4 yang diminta pertanggungjawabkan itu hartanya dari mana dia mendapatkan dan juga untuk apa dibelanjakan. Dari mana dia mendapatkannya? Nah ini nanti nilainya apakah dia yang halal ataupun yang haram, maka dia peroleh dengan cara apapun, baik uang itu juga melalui kripto kan tidak ada uang fisiknya, kemudian ataupun yang transfer tadi tidak kelihatan fisiknya, kemudian kita membelanjakan uang itu. Nah, maksudnya jadi mencampur adukkan di situ itu kita tidak peduli uang halal, uang haram, semuanya kita akan gunakan untuk diri kita sendiri. Maka orang yang beriman itu akan memperhatikan hartanya, ya, ketika bagaimana dia mendapatkannya dan untuk apa dia nafkahkan harta tersebut. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan mencampur adukkan. Walaupun dalam ayat ini sebenarnya maksudnya itu terkait dengan harta warisan. Wa yakuluna turas. Turas itu maksudnya mereka mencampur adukkan ini harta yang warisan itu bercampur, punya orang lain bercampur dengan dirinya. Ya. Jadi dia makan dari situ juga, makan hak orang gitu nah. Makan dari warisan yang harusnya milik orang. Intinya
dia tidak peduli. Inti daripada ayat ini tidak peduli apa yang dia makan, mau halal, mau haram, itu tidak peduli. Bukan soal pada uangnya ataupun hartanya, tetapi maksud daripada ayat ini dia tidak peduli dengan halal dan haram, semuanya dilibas. Halal, jangankan haram, jangankan yang halal, yang haram saja dia berani untuk memakannya. Ya, saya kira demikian maksudnya. Cukup Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari harta-harta yang haram ataupun yang tidak halal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.